Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kiela Rafida Tarwandi dari kelas 11 IPA 9 Cambridge. Sesuai dengan subtema yang saya pilih, dalam video ini saya akan menjelaskan praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Praktik demokrasi itu sendiri tidak hanya ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti pernah kan menemukan bentuk penerapan demokrasi di sekitar kalian? Banyak sekali praktik atau penerapan demokrasi di sekitar kita, baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan keluarga. Adanya unsur musyawarah untuk mencapai mufakat itu sendiri merupakan salah satu ciri dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Berikut adalah contoh praktik dan sikap demokratis yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah. Segala persoalan harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Misalnya dalam lingkungan keluarga, mulai dari hal yang kecil, seperti saat menentukan warna cat rumah. Misalnya ayah lebih prefer ke warna abu-abu, sedangkan ibu ke warna krem. Nah, untuk itu dilakukanlah voting. Dan ada baiknya jika voting melibatkan semua anggota keluarga. Diperolehlah putusan akhir warna apa yang akan dipakai, sehingga keputusan akhir dapat diterima oleh semua anggota keluarga. Nah, dengan adanya musyawarah seperti itu, suasana menjadi tentram. Mulai dari hal kecil seperti itulah yang dapat menumbuhkan sikap demokratis dalam diri. Kalau dalam lingkungan sekolah, misalnya adalah pemilihan ketua kelas. Simak video berikut. Beginilah cara siswa kelas 2 Budi Utama Sinduadi Sleman Yogyakarta berkampanye di depan para siswa lainnya. Cara pemilihan pun digelar layaknya proses pemilu. Nah, pemilihan ketua kelas seperti itu bermaksud untuk mengenalkan dan mengajarkan demokrasi sejak dini kepada murid, sehingga mereka sudah tidak asing lagi dengan demokrasi. Dalam lingkungan masyarakat, misalnya seperti pada gambar ini, pembagian jadwal siskamling. Dapat kita lihat, pada kedua gambar ini, warga sedang duduk berkumpul, berdiskusi bersama untuk menentukan pembagian jadwal sistem keamanan lingkungan. Mereka saling menghargai pendapat dan bebas memberi saran untuk kebaikan bersama. Praktik lain dalam lingkungan masyarakat yaitu pemilihan ketua RT. Simak video berikut. Mulai dari kotak suara hingga surat suara bersegel. Di sini ingin menghadirkan pendidikan politik, edukasi ke warga bahwasanya pemilihan pemimpin itu perlu dilaksanakan dengan pesta demokrasi. Artinya pesta demokrasi. Teman-teman, pemilihan ketua RT seperti itu merupakan bentuk edukasi politik dan praktik demokrasi bagi warga setempat. Selanjutnya, praktik demokrasi sehari-hari dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya, ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, saling menghargai dan menghormati keberagaman, taat membayar pajak, dan lain-lain. Taat membayar pajak juga merupakan salah satu contoh bentuk perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pajak yang dihasilkan, pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik. Menyampaikan kritik dan saran, mulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Anak juga berhak untuk menyampaikan kritik dan saran, tentu saja yang mengarah kepada kebaikan, dan disampaikan dengan cara yang baik. Misalnya memilih tempat liburan, ayah dan ibu memilih untuk pergi ke Jatim. Namun setelah kakak searching, ternyata pada saat itu Jatim sedang rentan macet. Kakak pun memberi saran untuk berlibur ke rumah nenek di Depok. Ayah dan ibu menerima saran kakak. Mereka pun pergi berlibur ke Depok. Saling memberi dan menerima saran seperti itu akan membawa kepada kebaikan bersama. Begitupun dalam lingkungan sekolah. Kita dapat memberi kritik ataupun saran, misalnya ke ekstrakurikuler yang kita ikuti, selama kritik dan saran tersebut untuk kebaikan ke depannya. Nah teman-teman, itulah beberapa contoh praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila kita terapkan akan berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun orang sekitar kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, feel free to comment below. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess you feel you'll always be. Chances are